Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1104 sampai tahun 1106. Tidak. Aku akan mencobanya sendiri. Jericho Lee menolaknya. Melihat penampilannya yang percaya diri, secercah cahaya melintas di mata Zai Suo dan diam-diam memujinya. Jericho Lee jauh lebih baik dari yang dia kira. Dia tidak bisa membantu tapi pikirkan murid-muridnya. Mereka semua ingin dia membuat proyek. Mereka tidak mau belajar dan mencari cara untuk meningkatkan diri. Perbedaannya terlalu besar. Pantas saja Chang Xuande mengambil Jericho Lee sebagai muridnya. Oh, ngomong-ngomong, aku mendengar kakak laki-laki Chang berkata bahwa kamu lulus pemeriksaan kesehatan Ming beberapa waktu yang lalu. Zai Suo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan santai. Ya, kali ini aku juga membawa sertifikat medis Ming. Saya khawatir saya akan menggunakannya nanti. Sungguh menakjubkan, Zai Suo berkata dengan penuh emosi, jarang sekali melihat pengobatan Tiongkok semudah Anda dapat mencapai tingkat pengobatan Ming. Jangan puji aku, Zai Suo. Kingsway seharusnya sudah mencapai level Ming Yi sejak lama. Dengan baik. Berbicara tentang putrinya, Zai Suo memiliki ekspresi bangga di wajahnya, tapi dia tidak bisa tertawa atau menangis. Meskipun gadis itu telah mencapai tingkat Ming Yi, dia terlalu terburu nafsu dan tidak belajar dengan giat. Saya khawatir sulit untuk meningkatkan ke tingkat pengobatan alami. Kingsway berada di bawah bimbingan Paman Zai. Tianyi jelas bukan batasnya. Kamu harus percaya padanya. Jericho Lee mengira Zai Kingsway adalah seorang dokter dinasti Ming berusia awal 20-an. Dia sudah luar biasa. Zai Suo lah yang terlalu menuntut. Zai Suo tidak berdaya, jika gadis itu mendengarmu memujinya, aku khawatir mulutnya akan kembali ke telinganya. Jericho Lee tersenyum. Zai Suo menarik napas dalam-dalam, ini sudah larut. Kamu harus istirahat lebih awal. Besok dan Sabtu tidak ada sekolah. 2 hari kemudian, pada hari Senin, aku akan mengantarmu ke sekolah. Bagus. Selamat malam, Paman Zai. Keesokan paginya. Jericho Lee bangun, mandi dan turun seperti biasa, lalu biasa mengambil sapu untuk membersihkan tanah. Saya benar-benar bingung. Ini bukan di rumah sakit Tuan. Kebiasaan membuatnya secara tidak sadar bersiap untuk membersihkan rumah. Sekarang semuanya berada di lingkungan yang baru. Dia belum menyesuaikan diri untuk sementara waktu. Pada saat ini, Li Qing, yang mengenakan celemek, datang keluar dari dapur dan berkata, Jericho Lee, kamu sudah bangun. Selamat pagi, Bibi. Jericho Lee menyapa sambil tersenyum. Saat ini, Zai Suo mengikutinya keluar dari dapur, bangun pagi-pagi sekali. Sepanjang akhir pekan, tidakkah kamu tidur lebih lama? Aku sudah tidur terlalu lama. Jika aku terus tidur, aku tidak akan berguna, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Dengar, aku akan mengatakannya. Zai Suo tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kembali ke arah istrinya, kubilang Jericho Lee akan marah di pagi hari. Gadis yang meninggal itu pasti masih tertidur. Kamu menang. Li Qing tidak berdaya. Ketika dia sampai di meja makan, Zai Kingsway turun dari lantai atas dengan mengantuk. Sekarang dia mengenakan piyama Hello Kitty. Pakaiannya berantakan dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti Mei Chow dan muncul di depan semua orang. Dia menguap, menggeliat, dan bergumam, Bu, ini hari libur. Aku tidak akan sarapan jika tidak ada kelas. Aku akan tidur nanti. Ah. Sebelum dia selesai berbicara, dia melebarkan matanya. Matanya yang mengantuk membulat, dan dia menatap pemuda yang duduk di meja dengan heran. Lalu wajahnya berubah, dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia menunduk, menutupi dadanya, berseru dan lari. Jericho Lee berkedip. Aduh, Li Qing tidak bisa menahan nafasnya. Gadis ini, masih bukan tipe orang yang serius, keluarganya datang, masih berpakaian seperti ini. Dia tertidur. Tanyakan padanya di masa depan. Itu sial baginya. Kamu tidak terbiasa. Li Qing memelototinya. Zai Suo bersenandung dengan marah, itu bukan urusanku, kamu sudah terbiasa. Aku terlalu malas untuk memberitahumu. Li Qingcai terlalu malas untuk bertengkar. Saat makan, Zai Suo bertanya, Jericho Lee, tidak ada yang bisa dilakukan hari ini dan besok. Jika kamu punya waktu luang, apakah kamu ingin pergi ke sekolah? Atau tinggal di rumah? Jika tidak, aku akan membiarkan Kingsway mengajakmu keluar untuk jalan-jalan. Lebih baik anak-anak muda berkomunikasi satu sama lain.
Aku tidak punya masalah besar, tunggu saja aku keluar jalan-jalan, pikir Jericho Lee. Dia harus menghubungi perusahaan Rende setempat, sehingga dalam keadaan darurat, dia dapat diberangkatkan. Ya. Perhatikan saja, Zai Suo mengangguk. Setengah jam kemudian, Jericho Lee meninggalkan villa. Ia terlebih dahulu berjalan mengelilingi villa untuk mengenal lingkungan sekitar. Kemudian dia menelepon Do Suait dan meminta penanggung jawab perusahaan Rende lokal di Sichuan Tengah untuk menghubunginya. Dalam beberapa menit, Rong Su, presiden kantor pusat perusahaan Rende setempat, menghubunginya dan memberitahu dia alamat perusahaan tersebut. Setelah memanggil taksi, saya datang ke kantor pusat perusahaan Rende di Sichuan Tengah dan bertemu Rong Su. Li Shao. Itu wajar. Rong Su tersenyum dan menepuk dadanya. Setelah kantor pusat ini dibuka, tak lama kemudian Chuan Zong membuka beberapa cabang satu demi satu, dan perkembangannya berjalan baik. Meski ada sedikit gesekan dengan beberapa perusahaan lokal, tidak masalah, siapa penanggung jawab utama dari tugas keamanan ini? Jericho Lee bertanya lagi. Ini Tuan Jiang. Rong Su menjawab dengan cepat. Jiang Xiaolong, bukan. Saat itu, sesosok tubuh berlari dengan tergesa-gesa, berteriak, Saudara Jericho Lee. Jericho Lee menoleh dan melihat Jiang Xiaolong berlari dengan wajah lucu. Yo, Xiao Qiang mengirimmu ke sini, jadi kamu tidak takut melumpuhkan perusahaan. Tidak, Jiang Xiaolong tiba-tiba berubah menjadi wajah labu pahit. Saudara Jericho Lee, apakah kamu ingin menguburku begitu kita bertemu? Baiklah. Jericho Lee melambaikan tangannya, bagaimana situasi sekolah seni bela diri Rende di sini? Bagus sekali. Kemarin, kami baru saja merekrut sekelompok orang baru. Mereka sedang diselidiki. Kelompok orang terakhir pada dasarnya sudah memenuhi syarat dan masih dalam pelatihan, namun beberapa di antaranya telah berhasil. Jiang Xiaolong menjawab dengan penuh semangat. Jericho Lee mengangguk puas, ya, terus pertahankan momentum ini. Bagus. Selain itu, Anda sudah lama berada di Sichuan Tengah, jadi Anda harus memiliki pemahaman umum tentang situasinya. Di selatan Sichuan. Jericho Lee bertanya lagi. Jiang Xiaolong tercengang. Saudara Jericho Lee berarti beberapa keluarga dan pasukan lokal. Baiklah. Oh, jika itu masalahnya, coba saya lihat. Jiang Xiaolong memandang Rong Su, meskipun saya tidak tahu banyak tentang sisi ini, beberapa informasi dasar telah diselidiki. Misalnya, kota Chuanzong, seperti kota Lusu, memiliki 4 keluarga. 4 yang mana? Su, Wu, Fu, Liu. Jiang Xiaolong dengan cepat menjawab, sebenarnya, 4 keluarga itu setara dengan 4 keluarga di Lusu. Mereka sebagian besar adalah keluarga politik dan bisnis. Mereka mengetahui lebih banyak tentang perusahaan Rende melalui saluran informasi, dan perusahaan tersebut mempunyai kerjasama dengan mereka. Jadi keluarga-keluarga ini tidak perlu terlalu peduli. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengancam perusahaan. Bab 1105, apalagi? Jiang Xiaolong menggaruk kepalanya dan berpikir sejenak, jika ada hal lain, saya sudah berada di sini sebentar. Dikatakan bahwa ada beberapa keluarga pertapa di selatan Sichuan dan beberapa kekuatan yang tidak menunjukkan lanskap mereka. Rong Su dengan cepat menggema, perusahaan menyelidiki area ini ketika dibangun. Sichuan Selatan adalah konsep regional yang besar, namun kenyataannya populasinya sangat tidak merata. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan, hanya Sichuan Tengah yang termasuk dalam dataran cekungan, sehingga populasinya sangat terkonsentrasi. Dan di luar Sichuan Tengah, sebagian besar pegunungan berserakan dengan manusia, yang mengarah pada pepatah bahwa selalu ada keluarga pertapa di Sichuan Selatan. Pidato Bao, Jericho Lee mengangguk. Dia mengerti itu. Masyarakat awam selalu mengejar kemudahan dalam hidup, sehingga pada hakikat mereka menegaskan di mana hidup itu nyaman dan di mana mereka tinggal. Ada banyak gunung di selatan Sichuan, jadi mereka tidak cukup bodoh untuk mengebor pegunungan tersebut. Hanya pejuang yang akan mengebor ke pegunungan. Orang pencaksilat berbeda dengan orang biasa. Orang-orang seni bela diri fokus pada budidaya sehari-hari, sehingga mereka membutuhkan tanah harta karun yang tenang dan geomantik. Dalam masyarakat modern, proses urbanisasi telah menyebabkan kerusakan parah pada pegunungan dan sungai sehingga mengakibatkan berkurangnya aura. Aura di pegunungan relatif kuat, yang merupakan tempat yang bagus untuk para pejuang. Dengan kata lain, di pegunungan dan hutan di selatan Sichuan, terdapat beberapa keluarga atau kekuatan klan yang belum berkembang. Mungkinkah dunia pencaksilat yang legendaris juga bisa menemukan terobosan di sini? Aku mengerti. Apakah ada hal lain?
Jiang Xiaolong dan Rong Su saling memandang. Yang pertama ragu-ragu dan menjawab, secara umum, sudah hilang. Kami sudah lama tidak mengunjungi Sichuan Selatan. Kebanyakan dari kami adalah penduduk lokal di Sichuan Tengah. Tidak ada cara untuk membuktikan bahwa rumor tentang keluarga pertapa itu benar. Benar, ya, sejauh ini, perusahaan belum berurusan dengan keluarga pertapa. Rong Su dengan enggan mengulurkan tangannya, tetapi jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, karena kamu adalah keluarga pertapa, itu berarti kamu tidak akan menunjukkannya. Dengan mudah, dan tidak aneh kalau kamu tidak bisa menyentuhnya. Oh, ya, aku ingat. Saya hampir melupakan satu hal yang sangat penting. Jiang Xiaolong tiba-tiba berkata, kira-kira bulan lalu, jika saya ingat dengan benar, seharusnya lebih dari setengah bulan yang lalu. Ketika saya pergi ke cabang Tianbei di Sichuan Selatan, saya mendengar sesuatu. Ada apa? Jiang Xiaolong mencoba berpikir kembali sejenak dan berkata, Dewa. Jericho Li tertegun dan mengerutkan kening, apakah dia seorang pejuang? Ya. Menurut deskripsi mereka, saat itu gelap, tetapi seseorang datang di udara menginjak cahaya itu, seperti kedatangan Tuhan. Saya kira itu pasti beberapa pejuang yang kuat, setidaknya di tingkat surgawi. Guru. Jiang Xiaolong sendiri adalah seorang pejuang dan mengetahui sesuatu tentang ini. Berapa banyak orang di sana? Jericho Li bertanya. Ada yang bilang melihat 2, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4 atau 5, dan tidak ada yang menyebutkan angka pastinya. Diperkirakan semuanya terlihat dari arah yang berbeda. Bisa juga bahwa informasi akan terdistorsi setelah transmisi 11 hingga 100. Jiang Xiaolong menjawab dengan sungguh-sungguh. Jericho Li bermeditasi dan berpikir dalam hati, apakah ada guru surgawi di pegunungan selatan Sichuan pada malam hari? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Seharusnya tidak, dia tidak terkejut dengan kemunculan guru surgawi di selatan Sichuan. Jumlah total Tianxi yang tercatat dalam daftar Tianxi adalah 300, yang berarti ada lebih dari 300 Master Tianxi di Tiongkok. Hanya sedikit dari mereka yang berada di ibu kota, sementara guru surgawi lainnya tersebar di seluruh Tiongkok. Tidak masuk akal jika tidak akan ada guru surgawi di Sichuan Selatan, terutama di pegunungan dan hutan di Sichuan Selatan, kemungkinan guru surgawi akan melakukannya menjadi lebih tinggi. Apakah sulit untuk melihat bahwa ada guru surgawi yang sedang berlatih di sini? Jericho Li menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, bahkan jika dia sedang berlatih, dia akan memilih posisi yang relatif tersembunyi. Bagaimanapun, dia akan memiliki fluktuasi aura yang kuat saat berlatih. Ia tidak boleh tanggung-tanggung dan perlu fokus. Ini adalah waktu yang paling rentan untuk pertahanan. Begitu dia diserang oleh musuh asing, kemungkinan besar dia akan dirasuki dan menyebabkan bencana. Dapat dilihat bahwa yang sedang berlatih bukanlah guru surgawi. Dia memikirkannya, menolak satu demi satu kemungkinan, dan segera menemukan satu kemungkinan. Apakah Anda dari dunia seni bela diri? Li Wenyan pernah mengatakan kepadanya bahwa tidak hanya ada dunia orang biasa yang tinggal di Tiongkok, tetapi juga dunia pencaksilat yang relatif terisolasi dari masyarakat biasa. Ada banyak pintu masuk ke dunia pencaksilat yang mungkin tersembunyi di gangguan atau pegunungan yang dalam. Dengan pemikiran ini, Jericho Li mau tidak mau memikirkan Tianji memikirkan. Rumor tentang gerbang Tianji ketika daftar guru surgawi diterbitkan, dia merasa bahwa guru surgawi itu kemungkinan besar adalah orang-orang dari gerbang Tianji. Hanya saja dia belum memiliki bukti kuat untuk memastikannya saat ini. Tentu saja saya tidak menutup kemungkinan bahwa dugaannya salah, namun sangat mungkin diharapkan orang-orang dari dunia pencaksilat. Dia harus berhati-hati. Apakah ada rincian lain tentang ini? Jericho Li bertanya lagi. Setelah berpikir selama 1 menit penuh, Jiang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kejadian ini terdengar secara kebetulan, karena saat itu di malam hari, dan orang-orang yang melihatnya tidak dapat memastikan apakah mereka sedang linglung. Daerah Sichuan Selatan terlalu rumit untuk diselidiki. Jericho Li sedikit kecewa. Dia menarik napas dalam-dalam, saya tahu. Ini dia. Saya datang ke kota Chuanzong, tempat saya tinggal. Anda tahu alamatnya. Jika ada keadaan darurat, harap segera hubungi saya. Tahukah Anda? Saya mengerti. Mereka dengan cepat mengangguk. Hari sudah sore untuk meninggalkan perusahaan Rende dan kembali ke villa. Ketika dia memasuki kamar tidur, dia bermeditasi dengan kaki bersila. Sejak dia berhasil menembus guru surgawi, dia belum meningkatkan prestasinya selama beberapa waktu. Tentu saja, ini bukan karena dia mengendur, tapi karena dia mendapat kesempatan dari peninggalan kuno dan semakin memperbaiki kekurangannya sendiri.
Sekarang fondasinya lebih kokoh, auranya lebih murni, dan volumenya lebih besar. Sampai batas tertentu, hal ini juga menyebabkan lambatnya kemajuan budidayanya. Namun, ia selalu mengejar kemantapan, dan merasa itu tidak cukup. Kekurangan saya telah disempurnakan oleh para pendahulu di reruntuhan, dan kultivasi saya yang biasa didasarkan pada diri saya yang tidak sempurna. Artinya, saya harus melakukan pendinginan baru dan meletakkan fondasi lagi. Hati membaca gerakan, otak segera muncul dan fang. Pil penciptaan langit dan bumi dapat membentuk kembali tubuh seorang pejuang, dan bahkan master di atas guru surgawi pun dapat berperan. Dan obatnya sangat ampuh, dan juga dapat meningkatkan pencapaian Anda. Banyak resep, keterampilan bela diri, tetapi juga banyak pil dengan efek magis yang tak terbatas. Eliksir selalu sangat populer di dunia seni bela diri. Eliksir tidak hanya mengandung kekuatan yang dahsyat, tetapi juga memiliki berbagai kegunaan. Ada ramuan bangunan terkenal yang dapat membantu prajurit menerobos periode pembangunan fondasi dari periode pelatihan Qi. Ada juga ramuan serupa untuk membantu orang menerobos belenggu alam, seperti ramuan penghancur, ramuan Yuanying, dan sebagainya. Ada juga beberapa ramuan yang dapat membantu seni bela diri untuk membangun kembali fondasinya, beberapa ramuan yang dapat menekan pikiran dan iblis yang dihasilkan selama budidaya, dan beberapa ramuan tambahan. Bab 1106. Tentu saja, bagi Jericho Lee, pil adalah hal yang asing. Prinsip budidaya yang selalu dipegangnya adalah mantap dan tidak mudah menggunakan benda asing. Dan obat-obatan dapat membantunya meningkatkan kultivasinya dengan cepat, tetapi dapat dengan mudah menyebabkan fondasinya melayang. Inilah alasan mengapa dia tidak pernah menggunakan pil apapun untuk menerobos pencapaiannya, dia juga tidak memberikannya kepada Sun Qiang dan yang lainnya. Kali ini yang ingin digunakan Jericho Lee adalah pil alam langit dan bumi, yang dapat membentuk kembali tulang akar dan semakin memperkuat pondasi. Pil jenis ini, setiap jenis bahan obat sangatlah berharga, dan nilainya saja lebih dari miliaran. Namun, bagi perusahaan Rende yang bernilai ratusan miliar saat ini, uang bukanlah masalah sama sekali. Masalahnya, bahan obat dan obat tidak mudah ditemukan. Di mana saya bisa menemukan ramuan itu? Jericho Lee sempat mengalami sedikit masalah untuk sementara waktu. Harusnya ada toko jamu skala besar di sini juga. Mungkin kita bisa mengambil kesempatan. Saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit kesal. Mengapa dia tidak memperhatikan pengumpulan beberapa sumber daya alam dan harta karun lokal sebelumnya? Jika tidak, dia tidak akan malu sekarang. Sepertinya kita harus memperhatikan pengumpulan sebagian sumber daya alam dan kekayaan tanah di masa depan, meskipun kita tidak bisa menggunakan semuanya sekaligus, itu lebih baik daripada tidak menggunakannya pada saat kritis. Soal uang, dia punya banyak. Kuncinya adalah terlalu sedikit sumber daya alam dan harta karun yang dapat ditemukan. Ketika saya berpikir untuk pergi ke toko obat untuk bertanya, pintunya diketuk. Dia tertegun, membuka pintu dan melihat Zai Qingsui berdiri di luar. Ada apa? Ekspresi Zai Qingsui sedikit berubah dan berkata, saya ingin meminta bantuan Anda. Kamu bilang. Aku punya teman yang mengadakan pesta malam ini. Aku ingin kamu ikut denganku, kata Zai Qingsui. Pesta. Jericho Lee mengedipkan matanya. Dia enggan. Dia tidak suka pergi ke pesta manapun. Kecuali dia harus pergi, dia biasanya memilih untuk tidak pergi. Dia berpikir, Paman Zai, tidak bisakah mereka pergi bersamamu? Zai Qingsui tahu bahwa dia enggan dan cemberut, ayahku akan pergi ke rumah sakit pertama untuk menghadiri konsultasi di malam hari, dan dia tidak pernah menyukai hal seperti ini. Kesempatan. Bahkan lebih mustahil lagi bagi ibuku untuk pergi. Kamu hanya bisa ikut denganku. Wen Yan, Jericho Lee tidak berdaya, tidak bisakah aku pergi? Tidak mungkin. Zai Qingsui menatapnya dengan tidak puas, biarkan kamu memberiku kompensasi untuk menghadiri pesta saja, bukan untuk hidupmu. Potong. Aku tidak peduli. Zai Qingsui mengerutkan hidung kecilnya. Saya pikir Anda adalah seorang teman. Apakah Anda menolak membantu saya dengan bantuan kecil ini? Jericho Lee langsung terdiam, jika kamu ingin mengatakan itu, jika aku ingin menolak, itu bukan manusia. Baiklah, tidak bisakah aku pergi? Zai Qingsui sangat gembira dan bahagia. Semakin bahagia dia, wajah Jericho Lee akan semakin hitam. Tadi ia berencana pergi ke toko jamu untuk melihat-lihat, namun terpaksa ditunda hingga besok. Lupakan. Kalau kita menunggu pestanya, kita bisa membuat kecap. Pestanya dimulai setelah jam 7 malam. Akan ada penundaan dalam perjalanan. Lagi pula, kita harus ke rumah temanku dulu. Ini jam 5. Ganti bajumu dan pergi. Kata Zai Qingsui.
Jericho Lee menatap pakaiannya dan berkata, jangan ganti pakaian, itu saja. Apa? Zai Qingsui aleng, jangan ganti baju. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tidak baik memakai pakaian kasual seperti itu untuk acara formal. Ada apa? Apakah orang berani meremehkanku karena aku berpakaian santai? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dengan jijik, mengincar reputasinya sebagai ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang berbakat. Tidak ada yang berani meremehkannya, apalagi dia adalah dewa bela diri nomor 1 dalam daftar guru surgawi terkemuka. Berani meremehkannya, apakah itu untuk kematian? Zai Qingsui menatapnya, bagaimana dengan pakaian yang kubelikan untukmu di ibu kota terakhir kali? Kamu bilang itu, aku tidak membawanya setelah memakainya beberapa kali. Aku tidak ingin membawa terlalu banyak pakaian, kata Jericho Lee acuh tak acuh. Zai Qingsui berseru, saya sudah bilang bahwa orang bergantung pada pakaian. Jangan berpakaian santai. Bahkan jika Anda memiliki identitas yang kuat, selalu ada beberapa orang yang memandang rendah orang lain dengan pandangan buruk. Urusan apa yang orang lain pikirkan. Pokoknya aku tidak mau menggantinya. Kalau kamu tidak suka dengan pakaian yang aku pakai, aku tidak akan pergi. Lagi pula, aku hanya tidak mau pergi, kata Jericho Lee, dengan tatapan bahwa dia tidak ingin pergi. Zai Qingsui tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dia meminta bantuan. Dia harus menundukkan kepalanya dan berkata, oke, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Ayo pergi. Ini sudah larut. Setelah menyapa Li Qing, mereka meninggalkan villa dan pergi ke komunitas villa kelas atas di distrik Sinan, Sichuan Tengah. Mobil berhenti di bawah sebuah villa mandiri dan turun. Seorang gadis berusia sekitar 20 tahun, dengan pengawal dan pengurus rumah tangga, menunggu lama. Ikan kecil. Begitu Zai Qingsui melihat gadis itu, dia bergegas mendekat. Qingsui, kamu di sini. Aku sudah lama menunggumu. Gadis yang memanggil Xiao Yu tampak bahagia. Sudah lama sekali, tapi belum terlambat kan? Zai Qingsui berkata sambil tersenyum. Tidak, ini masih pagi. Qing Xiao Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Matanya tertuju pada Jericho Lee di belakang Zai Qingsui. Dia adalah Zai Qingsui memandang Jericho Lee dan menariknya ke depan. Aku akan memperkenalkannya padamu. Namanya Jericho Lee. Sudah kubilang sebelumnya, seorang teman yang kutemui ketika aku pergi ke Luzhu dan Beijing. Mengenakan sweter dan celana jeans yang sangat biasa. Xiu Mei gemetar sejenak. Warna aneh melintas di matanya. Pada saat yang sama, dia berkata pelan, halo. Halo, Jericho Lee secara alami merasakan matanya, tapi dia tidak memperhatikan sama sekali. Alis Jing Xiao Yu berkerut lagi. Dia menemukan bahwa pemuda biasa di depannya merasa sangat bangga kebanggaan khusus. Seolah-olah tidak ada apa-apa di mata. Sampai batas tertentu, kesombongan ini bisa jadi dipahami sebagai kesombongan. Dalam sekejap, Jing Xiaoyu menyebut Jericho Lee sombong di dalam hatinya. Karena kehadiran Zai Qingsui, dia tidak banyak bicara. Dia hanya menoleh ke Zai Qingsui dan berkata, Qingsui, ayo ngobrol di rumah dulu. Bagus. Zai Qingsui mengangguk, menarik Jericho Lee dan mengikuti Jing Xiaoyu ke dalam villa. Villa ini sangat besar, dengan 3 lantai, setiap lantai memiliki 4 atau 5 kamar tidur dan ruang tamu seluas lebih dari 100 meter persegi. Karena luasnya saja, kita bisa membayangkan betapa dermawannya pemilik villa tersebut. Setelah memasuki rumah, Jing Xiaoyu diam-diam mengamati Jericho Lee. Dia menemukan bahwa pria ini sangat tenang setelah memasuki rumah, dan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Berbeda dengan orang miskin pada umumnya, setelah memasuki villa mewah, dia tampak seperti Nenek Liu yang memasuki Grandview Garden. Situasi yang aneh membuat Jing Xiaoyu merasa bingung. Faktanya, meskipun Zai Qingsui menyebut Jericho Lee di depannya, dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman bernama Jericho Lee, yang tidak memberikan penjelasan rinci tentang Jericho Lee. Selain itu, Zai Qingsui tidak terlalu mengenal Jericho Lee, jadi Jing Xiaoyu tidak mengetahui asal-usul Jericho Lee. Jika dia tahu, dia akan membuang rasa jijiknya.